Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ledakan tombak guntur. Kaisar Longtian berteriak, dan cahaya guntur yang dahsyat meledak di bawah tongkat guntur di tangannya. Tombak guntur yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, membuatnya menjadi tombak petir yang panjangnya ratusan kaki, dengan berbagai ukuran menghantam roda ringan. Roda cahaya menebas dan energi tajam menyebar, tiba-tiba bertabrakan dengan tombak petir. Dalam sekejap, guntur dan kilat yang dahsyat menyapu, memborbardir cahaya ungu keemasan yang menderu, dan seluruh dunia diselimuti oleh cahaya yang ganas. Di tengah tabrakan, roda cahaya ungu emas besar tertebang, dan tombak petir seperti naga petir menghantam dengan keras. Suara keras terus menyebar, menyebabkan seluruh dunia berguncang, seolah-olah dunia akan datang, membuat orang merasa sangat ketakutan. Namun, pusaran hitam yang terletak di langitan berputar dengan tenang, masih mengamuk karena fluktuasi yang hebat. 9 guntur turun dari langit. Fluktuasi kekerasan berangsur-angsur menghilang, dan kedua serangan itu meledak pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Kaisar Longtian melangkah ke dalam kehampaan, dan di bawahnya awan petir yang menutupi langit terhenti. Di dalam awan petir, cahaya hitam terus bergerak, seperti cairan yang mengalir. Dilihat dari dekat, cairan hitam ini sebenarnya adalah sejenis guntur, dan kekuatan kilat yang sangat kaya, dan aura yang sangat menakutkan meresap darinya. Mata Kaisar Longtian dengan kilatan petir tertuju pada Cu Kuangseng, dan tombak petir di tangannya tiba-tiba terangkat tinggi, memicu guntur di 9 langit. Di atas langit, guntur menyambar, dan awan hitam di seluruh langit berkumpul, menyapu awan petir hitam di bawah kakinya, memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Kaisar Longtian menginjak awan guntur dengan keras, dengan sepatunya, dan suaranya mengejutkan bergema di langit. Sambaran petir keluar dari awan guntur. Dari kejauhan, tampak seperti cairan hitam memborbardir ke bawah. Wajah Cu Kuangseng menjadi serius, dan dia menyadari fluktuasi aura yang sangat menakutkan dari cahaya guntur hitam. Fluktuasi semacam ini membuatnya mengerti bahwa jika dia terkena langsung, nyawanya akan dalam bahaya. Begitu dia memikirkan hal ini, tangannya langsung berubah, dan singgasana Dewa 9 segel di bawahnya meledak dengan ribuan sinar cahaya, menutupi seluruh langit. 4 segel terperangkap di langit. Cu Kuangseng menyegel segelnya di tangannya, dan 4 segel ungu dan emas naik ke langit, dan meledak menjadi arus deras menderu di sekelilingnya. Rantai ungu emas keluar dari arus deras, terjalin di udara, dan berubah menjadi jaring ungu keemasan besar, menyelimuti petir hitam. Petir hitam lalu meledak, dan cairan hitam memercik, perlahan-lahan merusak rantai ungu emas. Wajah Cu Kuangseng menjadi serius. Kekuatan guntur hitam ini begitu menakutkan. Bahkan kunci langit yang terperangkap pun tidak dapat menahannya. Karena itu tidak cukup, berikan aku lebih banyak. Tangannya berubah kembali, dan semburan emas ungu di belakangnya melonjak lagi. Dan rantai emas ungu melesat keluar, mengalir ke jaring rantai raksasa. Jaring rantai raksasa yang awalnya ditekan meledak dengan cahaya menyilaukan pada saat ini, menjebak cahaya hitam dan guntur yang mengamuk di dalamnya. Kaisar Longtian tampak terkejut. Bahkan, orang kuat dengan level yang sama akan kesulitan untuk mengambil tindakan. Namun, kini dia terjebak oleh rantai ungu dan emas itu. Menyerah, tangannya berubah dan telapak kakinya menginjak awan petir. Dalam sekejap, awan petir melonjak dengan hebat.
dengan ribuan busur petir melompat di dalamnya, memancarkan aura kekerasan. Saat berikutnya, 3 petir hitam keluar dari sana dan menghantam jaring rantai raksasa seperti kilat. Jaring ungu emas raksasa bergetar hebat, dan di bawah serangan petir hitam, rantai ungu emas dengan cepat meledak. Dan kekuatan takhta yang tergandung di dalamnya juga dengan cepat runtuh. Tidak lama kemudian, jaring rantai raksasa itu benar-benar runtuh, dan hanya kilat hitam yang mengamuk di atas langit. Hancurkan! Mata Kaisar Longtian dingin dengan serius. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Cukuangseng dan berteriak dengan keras. Petir menyambar, menghancurkan udara kemanapun ia melewatinya, dan kekuatan kekerasan yang luar biasa menyelimuti separuh langit. Ekspresi Cukuangseng langsung berubah. Dia menepuk telapak tangannya ke singgasana, dan singgasana itu pun ikut terbang bersamanya. Cahaya guntur hitam jatuh, lalu meledak di udara. Semua udara dalam radius 1000 kaki menghilang, langsung membeku. Petir hitam akhirnya jatuh, menghancurkan satu sisi gunung Shenlong, dan jurang maut muncul di hadapan semua orang. Melihat adegan ini, Cukuangseng tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia tidak lolos dari jangkauan serangan petir hitam tadi, dia akan terluka parah untuk saat ini. Begitu dia memikirkan hal ini, tatapan tajam perlahan berkumpul di matanya, dan semangat juang yang panas keluar dari tubuhnya. Singgasana dewa bergetar, dan cahaya ungu kemasan yang kaya menyapu, berubah menjadi lautan ungu kemasan yang mengerikan, menderu dalam radius ribuan kaki. 5 segel muncul, teriak Cukuangseng. Dan lautan emas ungu tiba-tiba terkoyak, dan 5 segel emas ungu perlahan muncul darinya. Dalam sekejap, sebagian besar kekuatan guntur dan kilat yang awalnya memenuhi langit dan udara menghilang. Dan aura agung secara bertahap menyelimuti seluruh gunung Shenlong. Serangan macam apa ini? Apakah ini begitu kuat? Semua orang terkejut melihat kelima segel ungu dan emas dengan kekuatan di mata mereka. Keagungan yang terpancar darinya tidak dapat dibandingkan, bahkan oleh praktisi seperti Kaisar Longtian yang telah berkuasa sejak lama. Busur dewa penghancur 5 segel. Cukuangseng tampak serius lalu berteriak dengan suara rendah. Segel emas ungu meledak, aliran deras keluar, dan busur dewa ungu kemasan besar perlahan muncul darinya. Busur dewa ditutupi dengan garis ungu keemasan. Garis-garis ini digariskan dan dihubungkan, seolah-olah mengandung kekuatan paling misterius di dunia. Di bawah tatapan banyak orang, Cukuangseng memegang tangannya, dan busur penghancur dewa jatuh dan dipegang di tangannya. Dia memegang gagang busur dengan satu tangan, meletakkan tangan lainnya pada tali busur, melangkah ringan, lalu berlahan membuka busur dewa penghancur. Saat tali busur ditarik terpisah, kekuatan dari langit dan bumi berkumpul secara gila-gilaan, lalu menyatu menjadi busur dan anak panah. Perlahan-lahan, panah panjang berwarna ungu kemasan muncul di busur penghancur dewa. Busur penghancur dewa, panah penghancur kehidupan. Sebuah suara dingin terdengar di dalam hatinya. Dia mengendurkan jari-jarinya. Dan panah penghancur kehidupan tiba-tiba melesat pada saat ini, lalu berubah menjadi cahaya ungu kemasan dan menembak ke arah Kaisar Longtian. Merasakan aura yang menakutkan, wajah Kaisar Longtian menunjukkan ekspresi ketakutan untuk pertama kalinya. Kekuatan yang ditunjukkan Cukuangseng ini sangat memaksanya untuk menghadapinya dengan serius. Memikirkan hal ini, mata Kaisar Longtian bersinar dengan cahaya dingin, dan tongkat petir di tangannya berada sedikit di atas awan hitam. Awan petir melonjak, dan cahaya hitam keluar darinya, dengan cepat mengembun di udara. Dalam sekejap mata, 5 sinar guntur hitam muncul di antara langit dan bumi. Suara guntur bergema. Dengan munculnya 5 kilatan hitam, fluktuasi hebat yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh langit.
Orang-orang di kaki Gunung Senlong menatap kelima sinar petir dengan ketakutan di mata mereka. Petir yang menakutkan seperti itu dipenuhi fluktuasi aura penghancur surga. Jika menimpa mereka, semua orang akan mati dalam sekejap. Raja Lapis Baja Emas tampak terkejut. Apa yang disebut 9 guntur dari surga ini adalah seni bela diri yang kuat yang diwarisi dari zaman kuno. Dengan gerakan ini saat itu, Kaisar Longtian mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode ini, bahkan saat menghadapi musuh terkuat, Kaisar Longtian hanya mencapai tahap keempat dari 9 guntur dari surga. Tapi sekarang, menghadapi junior seperti Chu Kuangseng, dia melepaskan 5 kekuatan hukuman guntur. Bakat anak ini sungguh menakutkan. Dia menatap Chu Kuangseng dengan ekspresi ngeri di dalam hatinya. Pertempuran hari ini, jika dia dibiarkan melarikan diri ke tanah telantar, mungkin akan menyebabkan bencana yang tak berkesudahan. 5 guntur, turun. Kaisar Longtian melangkah maju, lalu menyerang dengan tangannya yang besar. 5 guntur hitam muncul seperti naga yang berenang, langsung menembus ruang dan muncul di depan Chu Kuangseng. Saat berikutnya, panah penghancur kehidupan berwarna ungu kemasan bertabrakan dengan 5 kilat hitam dalam tabrakan yang menghancurkan bumi. Gelombang kecut yang dahsyat mengamuk. Ombak menyapu dan seluruh dunia bergejolak saat ini. Batu-batu besar berguling dari puncak Gunung Senlong dan kemudian langsung berubah menjadi bubuk akibat dampak kekerasan tersebut. Ribuan sinar cahaya ungu kemasan ditembakkan, dan kekuatan tajam menebus gunung hampir seketika, meninggalkan bekas panah yang dalam. Pecahkan untukku. Kaisar Longtian memegang telapak tangannya dengan berteriak. 5 guntur hitam segera meledak, dan kekuatan guntur yang dahsyat keluar dengan gila-gilaan. Setiap tetes cairan hitam yang jatuh akan meninggalkan lubang terkorosi pada panah pembunuh nyawa berwarna ungu kemasan. Tak lama kemudian, semua panah penghancur kehidupan terkorosi lalu menghilang begitu saja. Saat panah penghancur kehidupan menghilang, cairan petir hitam meledak satu demi satu dan menetes ke Gunung Senlong di bawah. Batuan besar berubah menjadi asap putih langsung mengepul, dan lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya lebar seluas kaki gunung muncul di gunung. Tubuh Chu Kuangseng langsung gemetar, dan dia turun dari udara. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kaisar Agung Longtian ini begitu kuat, bahkan panah penghancur kehidupan tidak dapat menghentikannya. Dan dia juga merasa bahwa kelima kilat hitam ini bukan yang terhebat. Mendengar ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Sebagai orang paling berkuasa di Kekaisaran Senlong, Kaisar Longtian sangat kuat dan menakutkan. Chu Kuangseng menarik napas dalam-dalam, dan tangannya mulai berubah dengan cepat mengikuti lintasan yang aneh. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari antara kedua alisnya, lalu terus berkumpul di langit. Chu Kuangseng berada di tengah lautan ini. Dia duduk bersila dengan tenang, dengan mata tertutup, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Mata Kaisar Longting berkedip saat dia menatap Chu Kuangseng saat ini. Untuk beberapa alasan, dia merasakan fluktuasi berbahaya di dalam tubuh Chu Kuangseng. Trik apa lagi yang dimiliki anak ini? Dia terkejut di dalam hatinya. Apa yang ditunjukkan Chu Kuangseng hari ini membuatnya merasa sedikit sulit percaya. Tetapi, tidak peduli trik apapun yang Anda gunakan, tidak mungkin untuk melarikan diri dari telapak tangan Kaisar hari ini. Kaisar Longtian mundur, dan awan guntur melonjak dengan hebat. Dengan cahaya guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya berenang di sekelilingnya. Semacam fluktuasi yang sangat ganas dan mematikan kulit kepala menyebar secara diam-diam. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menahan 9 guru
yang turun dari langit ketika sudah secara ekstrem. Wajah dingin dan serius, tangannya menari seperti angin, dan tiba-tiba bertepuk tangan. Suara gemuruh rendah datang dari awan petir di dalam tubuhnya, lalu kakinya pada saat yang bersama. Kekuatan kekerasannya tak terlukiskan menyapu dengan ganas pada saat ini. 9 guntur turun dari langit. Kaisar Longtian menghadap ke langit, lalu meraung dengan marah. Rambut panjangnya berkibar dengan liar, dan cairan petir hitam seperti menetes dari sana. Saat suaranya jatuh, cahaya guntur hitam mulai bergerak dengan ganas di awan seperti guntur, dan gumpalan cahaya cair melayang di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak seperti seorang kaisar guntur yang sangat menakjubkan. Saat berikutnya, awan petir di bawah kakinya tiba-tiba menyusut dan kemudian meledak sepenuhnya. Gelombang guntur dan kilat yang dahsyat mengamuk dengan hebat, dan udara dalam radius 1000 kaki melonjak hebat, seperti air laut yang mendidih. Saat berikutnya, cahaya guntur hitam berukuran 100 kaki keluar darinya. Cahaya guntur sangat kental, seolah-olah cairan akan menetes. Setelah itu, satu demi satu cahaya petir keluar darinya, menyatu dengannya yang sebelumnya. Dalam sekejap mata, 9 sinar petir muncul tinggi di langit. Kilatan petir setebal pilar batu terus-menerus berjatuhan, seperti 9 naga hitam yang marah mencoba menghancurkan gunung Shenlong. Mati! Teriak Kaisar Longtian, menatap kedua matanya dengan teriakan dingin. 9 guntur hitam tergeram meraung, berdampak pada Cukuangse yang sedang duduk bersila di lautan spiritual. Saat guntur hitam mendekat, lautan spiritual itu melonjak hebat. Dengan tinggi gelombangnya mencapai ribuan kaki, ombaknya terangkat, lalu jatuh dari langit melewati tubuh Cukuangse dan menyatu ke lautan. Melihat kekuatan yang begitu menakutkan, semua orang di sekitar Gunung Shenlong mau tidak mau akan terkejut. Anak ini terlalu menakutkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke arah Cukuangse yang sedang duduk bersila dengan tenang. Di mata mereka, Cukuangse telah naik ke level yang sama dengan Kaisar Longtian. Karena dalam tahun-tahun ini, tidak ada orang yang mampu menaklukkan Longtian. Kaisar Tian terpaksa menggunakan 9 guntur. Tepat ketika 9 kilat hitamnya hanya berjarak 1000 kaki dari Cukuangse. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya keluar darinya. Cukuangse membentuk segel dengan tangannya, dan berteriak dengan suara rendah. Lautan spiritual melonjak, dan kekuatan spiritual yang kuat tak terhitung jumlahnya mengalir darinya, lalu berkumpul menuju langit. Dalam sekejap, sepotong keindahan begitu indah sehingga seluruh dunia bergerak. Bayangan puncak terpantul di langit yang tinggi, dikelilingi oleh bayangan camar. Cahaya keindahan yang kabur membuat banyak orang kehilangan akal dan menikmati keindahan yang menakjubkan itu. Dalam sekejap, seluruh dunia diselimuti oleh nafas Roh Kudus. Yang semula berkobar di dunia, mulai ada tanda-tanda tenang kembali. Terima kasih.